Makanya saya bilang kalau lebih jelas, udah jaksa agungnya dengan saya sekalian debatnya. Ya, mohon ditantang di sini, saya terbuka. Saya ngajak jaksa agung untuk debat tentang JC dan tuntutan itu. Sekali lagi ya, kalau lihat sekarang perkembangan detik-detik terakhir ya, sekira ya nampaknya yang bicara bukan huruf, tapi angka. Nah, kalau bicara angka, tidak hanya angka tanggal penentuan, tapi termasuk vonis gitu kan. Jadi, saya cuma senyum-senyum saja gitu kan, karena ketika angka yang bicara, inilah keadilan diukur dengan kuantitas gitu kan, bukan dengan kualitas. Kalau keadilan diukur dengan angka, yang terjadi apa? Kebohongan gitu kan. Kebohongan tadi disebut oleh Roni, misalkan, bahwa menggunakan BAP itu pasal 75 KUHP mengatakan pemeriksaan itu apa? Untuk perkara. Nah, kalau itu bukan untuk perkara, bukan BAP, namanya BAP. Nah, tahu BAP? Nah, Bang, pasangan dong gitu. Nah, itu yang terjadi, itu satu. Kedua, yang menarik lagi yang dikatakan sindiran 13-15, ada sindiran kepada mereka-mereka bahwa jelas clearnya Roni itu adalah JC, ya, bukan justice kalkulator. Kalau menghitung 8 sama 15 itu namanya kalkulator. Pahami ya, di undang-undang LPSK itu pasal diuntukkan pasal 10 junto pasal 5 ada penjelasannya paling ringan. Kalau ringan tuh ya ringan, ini paling lagi. Ya berarti di bawah bisa lepas, bisa bebas. Kemudian kita lihat di konvensi internasional bahasanya jelas tidak diproses. Kemudian lihat kalau dia pasal penyertaan, kalau pelaku nggak ada pelaku utama, apalagi istilahnya eksekutor, malah lebih membingungkan lagi, kelihatan gamangnya, bingungnya seorang penuntut umum mengeluarkan kata dilema yuridis. Ya, sekali lagi, kajian lebih lanjut. Lah, kalau kajian lebih lanjut tuh di kuliah di fakultas saya, hukum saya tuh jelas saya kasih tahu nanti. Lahirnya pasal 10A dan penjelasan itu adalah bagaimana ketika Mahkamah Agung LPSK, yaitu kumpulan-kumpulan itu dijadikan norma pasal 10A yang meratifikasi termasuk konvensi, itu yang terjadi. Jadi pasalnya pasal tekstual paling ringan. Nah, itu yang nampak. Jadi kalau sekarang jaksa mengatakan kajian lebih lanjut, ya apa yang harus dikaji itu sudah norma. Nah, ajasnya apa? Presumption juris de jure. Artinya apa? Setiap undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Dan jangan mengatakan lex jura, apapun seberat hukuman itu dilakukan. Jadi sekali lagi, itulah hukum terbaru. Jadi pasal 10A yang harus dikenakan kepada Eliezer ini, ya, itu lahir di zaman milenial, konsepnya dari sistem yang berbeda. Kita ini saya zaman dengan Pak Sulaiman Ponto lahir di zaman kolonial, belajar hukumnya zaman kolonial, yang memang tidak nyambung, tapi harus ada ini hukum yang terbaru mengejamping hukum yang lama. Jadi kalau dia dilema yuridis, berarti tidak bisa baca pasal. Ya, nah ini harus diselesaikan. Ini kan tataran praktis, pragmatis, bukan tataran teoritis. Itu. Ada yang lebih penting lagi untuk dipahami oleh semua, gitu kan? Nampaknya hari ini saya berbangga sekali. Sekali lagi harus mengucapkan terima kasih kepada kami itu ya, sahabat pengadilan, para guru besar lebih dari 100, para dokter hukum terbaik, saya sangat-sangat hari ini berbangga kepada para guru besar dan para dokter-dokter amat terpelajar ya, sebagai sahabat pengadilan akan turun ke pengadilan, bahwa mereka menyatakan bukan menilai soal pembunuhan atas perintah, tapi ada kejujuran di Republik ini dilakukan oleh anak-anak bangsa ya. Orang dari terpencil, pangkat terendah, tapi punya kejujuran, jiwa satria yang memang harus kita hormati. Bukan di rumah soal Ican nggak ada ngaruh bagi kita, tapi ada kejujuran dilakukan oleh seorang pembunuh. Sejarah peradilan akan diukir dalam tinta emas, ya. Bayangkan, tidak pernah ada pembunuh dihormati oleh para guru besar yang amat terpelajar, dan tidak pernah didoakan oleh yang berkeyakinan yang berbeda. Dia non Muslim, Nasrani, tapi umat Islam banyak yang berzikir ya. Bayangkan buka aja dicikir itu semua. Karena apa? Pengakuan hanya pengakuan terhadap kejujuran dilakukan. Nah, kalau nilai kejujuran yang diakui di Undang-Undang LPSK pasal 10A dan penjelasannya dan diakui oleh konvensi internasional, sekarang harus dihukum 12 tahun dan kelak hakim mengikuti. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Republik ini. Saya pikir saya buka. Ya. Jelang vonis putusan kasus yang begitu besar mendapatkan perhatian dari publik, biasanya yang terjadi pada hakim itu apa saja sih, Kang Asep? Saya mau cerita fakta aja. Saya pernah mengadili anak presiden loh. Anak presiden loh. Saya hakim tunggal loh. Saya pernah mengadili gubernur BI loh, yang pegang duit loh. Saya pernah mengadili konglomerat terbesar loh, ya. Dan kawan-kawan BLBI itu saya satu-satunya, ya. Ditanya tuh beberapa hakim. Satu-satunya saya yang ada BLBI itu hampir semua gubernurnya, konglomeratnya. Saya sebut Hendara Harja, BHS. Siapa betapa kayanya ya Hendara Harja dan backing-backingnya tuh ya. Pasti Pak Ponto tahu tuh backing-backingnya. Saya bilang, menjelang putusan itu, kiri, kanan, belakang, 8 penjuru angin tuh datang. Tidak hanya itu,
Ya, tidak hanya saya yang datangi, orang tua saya, keluarga saya, kerabat saya, itu datangi. Teman saya kan selalu mengatakan, ya udah putusannya melo sendiri, jangan nama gue udah punya putusan. Kalau hakim punya sikap sejak awal, karena saya memegang bagaimana mantan ketua Mahkamah Agung pertama menurunkan kepada ketua muda, Kusuma Atmaja, pegang palu UNICEF, jangan kok gadekan palu keadilan. Dan saya pegang, kalau saya matiin, gak peduli apa, maka saya matiin tuh, yang pertama tuh, gak ada urusan. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, haleluya. Sampai sekarang hidup saya tenang. Teman-teman saya yang berani makan uang, hidupnya menderita itu, ya itu aja saya kasih tahu. Nah sekarang pasti hakim-hakim pun, ya sekali lagi kalau ada orang mengatakan ketika Asep ke pengadilan tidak ditangkap, ya saya bukan polisi. Cuma saya kenal para pemain itu, sekali lagi saya sebutkan ya, karena ada beberapa tuh yang para basar-basarnya. Saya katakan, mereka yang dulu calo-calo tilang, sekarang tilang kan nggak ada, sidang nggak ada. Mereka naik tingkat, jadi kaki-kaki tangan. Dan pemainnya masih sama. Ya, pemainnya itu juga penghubung-penghubung. Nanti akan didekati menurut cara apa? Sekali lagi, pendekatannya ikatan emosional. Baik ke daerah tertentu, baik emosional ikatan kealumnian, atau karena kedekatan tertentu. Itu selalu dilakukan. Sekali lagi, itu selalu dilakukan. Bahwa atasan pun pernah, apalagi kami dulu pernah dua. Ada Kementerian Kehakiman sama Mahkamah Agung. Paling bingung lagi. Yang satu dari Dirjen Peradilan, yang satu dari Hakim Agung. Saya buka aja, silahkan sini omongan saya pertanggungjawabkan. Nah, jadi jauh dari, tapi saya masih percaya majelis ini akan pertaruhkan. Pertaruhannya apa? Satu, ya polisi sudah babak belur, kepolisian, kejaksaan babak belur sekarang. Nah, Mahkamah Agung sekarang sedang menghadapi masalah besar, ya menghadapi 2 hakim agungnya sedang diperiksa oleh KPK. Modusnya sedang dibuka, ini baru selesai di 2. Kalau sekarang hakim agungnya sekali lagi ya sedang bermasalah dan hakim, ingat di selatan itu ada sekali indikasi satu-satunya pengadilan yang pernah kena OTT berkali-kali, sekali lagi berkali-kali, tidak hanya hakimnya dan panitranya adalah selatan. Selatan tuh saya tanya KPK, tuh tanya penasihat hukumnya FS kan bekas orang KPK tuh juru bicaranya. Anda tanya sebut nama di sini siapa? Hakim yang tertangkap di selatan lebih dari 2 dan panitra lebih dari 1, dan panitra itu punya kaitan hubungan dengan pimpinan di Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi betul dikata Pak Sulaiman, bagaimana sekarang mengamankan hakim itu ya dari interaksi, komunikasi. Tadi komunikasi berbagai cara akan ditempuh. Tapi saya masih berharap dan percaya kalau Anda hakimnya sekarang mengikuti pola-pola mafia, pola-pola bandar, ya lengkaplah selesai bahwa peradilan. Anda menyebut nama nggak, Kang Asep? Sebelum saya ke Bang Martin. Anda menyebut nama nggak? Siapa calonnya? Siapa yang kemudian berusaha untuk melakukan tekanan itu? Ya kalau disebut nama ya kabur, karena tindak pidana itu harus full toid, dia telah melakukan, itu harus ditangkap. Kalau sedang berusaha jalan-jalan nggak boleh disebut nama. Sebut nama waktu Pak Sulaiman senyum-senyum, gimana nangkapnya? Wong berat tindak pidana aja belum terjadi. Yang bergerak itu adalah para kaki tangan, kutuk-kupret. Sedangkan toge, sekali lagi toge itu kan bengkok tuh, ya harus dilurusin. Mereka cuma senyum-senyum, tinggal gini aja, ketemu di mana di mall-mall ternama. Kalau pengen tahu main-main ke di mall-mall ternama itu kumpulnya ada, ya. Saya katakan, sekali kalau orang mengatakan kenapa Asep nggak menyebut nama, kan mereka belum melakukan, baru bergerakan mempengaruhi. Nah, tindak pidana foto itu kalau sudah terjadi, ini bukan percobaan, hati-hati ya. Ini yang harus kerjaannya anak buahnya Pak Sulaiman dan kawan-kawan. Tapi tim kuasa hukum Eliezer katakan dia bukan eksekutor, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ. Kalau Anda melihat eksekutor apa bukan Eliezer, Kang Asep? Gini, kalau belajar hukum terus belajar terminologi hukum. Terminologi hukum itu kena eksekutor. Eksekutor yang melaksanakan eksekusi. Kalau pidana yang melaksanakan eksekusi adalah jaksa penuntut umum. Justru JPU sendiri eksekutor. Kalau perdata namanya jurusita. Nah, kalau jaksa menggunakan pasal 55, jelas Eliezer itu bukan eksekutor. Yang disuruh melakukan, yang nyuruh Sambo. Itu. Jadi kalau sekarang mengatakan karena dia eksekutor, maka hukumnya besar. Loh, ini gimana? Saya pikir pengerti nggak hukum namanya eksekutor? Ya Anda eksekutor, melaksanakan eksekusi. Eksekusi itu upaya paksa. Eliezer tidak melaksanakan upaya paksa. Dia itu diperintah oleh sang jenderal, ya, yang harus tunduk, patuh dan taat. Jadi saya katakan ajas imanat dan ajas idamun. Jadi kalau dia mengatakan karena dia pelaku eksekutor, dikait apa lebih parah lagi, dianalogikan lagi, lebih berat lagi itu Sambo. Loh, ngerti nggak? Di pidana tuh nggak boleh analogi, satu berkas satu perkara, itulah yang diproses. Ya makanya kan ada perkara lain nyindir ke perkara itu nggak boleh. Lihat tak Eliezer itu statusnya dari awal sebagai JC, maka perlakukanlah dia JC. Jadi jangan dikatakan eksekutor. Kalau dia peristiwanya pembunuhan, dia yang melakukan. Selagi, apalagi ditambah tuh ada kalimat pelaku utama. Lalu nggak ada pelaku utama, yang ada tuh jaksa madya utama, hakim madya utama, pra SSI pratama, itu yang ada gitu kan.
Nah, jadi kalau itu menggunakan istilah itu, itulah nampak kebingungan dan segalanya. Jadi kita paham lah, sama posisinya seperti Eliezer suruh nembak. Nah, hakim pun saya berharap tidak ada kebingungan, karena hakim pun tidak yang melaksanakan, ingat ya, mahkotanya hakim itu ada di eksekusi, maka namanya eksekutor, itulah jaksa. Nah, kalau sekarang eksekutornya adalah Eliezer, saya tidak tahu. Ya mungkin saya ditempeleng oleh Pak Sulaiman, lu belajarnya di mana lu, Sep? Nah itu saya ingat kalau Pak Sulaiman ngajarkan tentang intelijen kepada saya, istilah hati-hati, saya masih ingat, saya tuh ya bagaimana ngaconya kalau menggunakan, apalagi orang hukum, hati-hati di hukum itu ada terminologi yang artinya akan berbeda. Apalagi juga tampak lagi kan selingkuhan, nggak ada selingkuhan ya, ada yang ada lainnya gitu kan. Tapi sekali lagi ya mungkin kita paham lah jaksa JPU, saya percayalah JPU yang di ruang sidang itu mereka orang pintar. Saya tahu persis karena di situ ada mahasiswa saya tahu persis mereka orang jenius, orang cerdas, cuman disayangkan tadi gitu kan. Masa jadi kan tingkatnya tingkat pengadilan, tingkat kejaksaan. Pertanyaan saya sering katakan, kenapa sih kan di pengadilan Jakarta, di Kejaksaan Jakarta Selatan tuh ada humas. Ngapain harus dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda, ada humas? Betapa semangatnya lah menjelaskan itu. Ya jelaskan aja humas, jelaskan aja. Kan yang lebih tahu. Lah, makanya saya bilang kalau lebih jelas, udah Jaksa Agungnya dengan saya sekalian debatnya. Ya, mohon ditantang di sini, saya terbuka. Saya ngajak Jaksa Agung untuk debat tentang JC dan tuntutan itu. Saya nyatakan terbuka kepada media. Saya minta Jaksa Agung berhadapan dengan saya, debat terbuka tentang pengertian eksekutor, dilema yuridis, apalagi tuntutan yang 12 tahun. Saya terbuka. Seluruh media yang saya tidak pernah hadir, silahkan kutip, silahkan tayangkan. Saya minta, ini resmi loh pernyataan saya. Saya minta dengan Jaksa Agungnya untuk debat masalah tuntutan 12 tahun.